Wah wah wah, pagi-pagi ada berita heboh. Presiden FIFA, Gianni Infantino bentuk tim investigasi khusus demi usut dugaan pelanggaran naturalisasi pemain Australia, Cameron Burgess-Kah. Jika terbukti bersalah, timnas Australia bisa langsung didiskualifikasi dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berpotensi meroket ke posisi runner-up dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa harus lewat playoff. Kok bisa? Apa yang terjadi sebenarnya? Simak semua fakta mengejutkan di sini. Super tegas dan keras. Ketum Erick Thohir beri ultimatum kuat ke tim pelatih timnas Indonesia, wajib sapu bersih 3 poin lawan Cina, bahkan harus mati-matian kalahkan Jepang di laga terakhir. Upayakan segala cara demi tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bisakah Garuda wujudkan target super berat ini? Dan bagaimana harusnya reaksi tim pelatih dan para pemain? Kejutan besar bikin bahagia. Diumumkan resmi tepat tadi malam. FIFA mendadak ungkap fakta mengejutkan kayak gini soal peluang besar timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Benarkah ini sinyal kuat Garuda bakal jadi salah satu peserta di turnamen sepak bola terbesar di dunia? Apa yang sebenarnya diumumkan FIFA? Simak ulasan detailnya di sini. Auto gemparkan Eropa. Ranking FIFA Timnas Indonesia dipastikan melesat tajam ke peringkat 100 dunia jika sukses kalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenaikan spektakuler yang bakal bikin kaget banyak negara. Apakah ini jadi momen bersejarah Garuda untuk kembali dihormati di level internasional? Simak perhitungan lengkapnya di sini. Doa publik terkabulkan. Akhirnya terungkap jelas identitas bapak-bapak yang nekat rebut jersey Marcelino Ferdinand dari supporter cilik kini ketahuan. PSSI dan pihak berwenang langsung ambil langkah cepat dengan ancaman sanksi tegas, larangan nonton timnas seumur hidup. Siapa sebenarnya sosok yang jadi menghebohkan publik ini? Simak ini dia fakta lengkapnya. Bangga bukan main. Coach Patrick Kluivert tak bisa sembunyikan kekagumannya. Baru pertama kali dalam karirnya, sang legenda Belanda belak-belakan akui di hadapan media, pemain timnas Indonesia bermain dengan hati. Fans Garuda Auto merinding dengar pujian ini. Wah ini, benarkah ini semakin jadi bukti nyata perjuangan timnas Indonesia kini makin dihormati di level internasional? Simak pernyataan lengkapnya berikut ini. Ini baru top Marco top. Kualitasnya memang tak terbantahkan. Pelatih Go Ahead Eagles Paul Simons beri pujian setinggi langit untuk bek kiri anyar timnas Dan James. Dikonfirmasi langsung, sang pelatih belak-belakan ungkap fakta menarik soal performa luar biasa Dan James di klub. Benarkah ia memiliki level setara pemain Eropa dan siap jadi andalan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak pengakuan jujur sang pelatih yang bikin fans Garuda semakin bangga di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kejutan besar bikin bahagia. Diumumkan resmi tepat tadi malam. FIFA mendadak ungkap fakta mengejutkan kayak gini soal peluang besar timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Benarkah ini sinyal kuat Garuda bakal jadi salah satu peserta di turnamen sepak bola terbesar di dunia? Apa yang sebenarnya diumumkan FIFA? Simak ulasan detailnya di sini. Timnas Indonesia masih dalam perjalanan panjang untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini menempati posisi keempat dan bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia setelah meraih kemenangan penting atas Bahrain. Namun, perjuangan belum berakhir. 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang menjadi kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi. 4 poin dari 2 pertandingan tersebut dianggap sebagai target realistis agar Indonesia tetap berada di jalur yang aman. Terakhir kali Indonesia tampil di Piala Dunia adalah pada 1938 saat masih bernama Hindia Belanda.
Kini setelah menunggu lebih dari 8 dekade, Indonesia kembali memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah baru. Performa timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mendapat perhatian dari FIFA. Dalam artikel yang dimuat di situs resminya, FIFA menyoroti semangat Indonesia untuk kembali ke panggung dunia. Kini setelah lebih dari 8 dekade berlalu, Indonesia bertekad untuk menulis ulang sejarah. Kali ini bukan hanya untuk ikut serta, tetapi untuk lolos ke turnamen yang lebih besar dengan lebih banyak peluang dan ambisi yang lebih besar, tulis FIFA. Bahkan FIFA menggambarkan timnas Indonesia seperti mobil DeLorean dalam film Back to the Future, sebuah kendaraan yang membawa seseorang kembali ke masa lalu untuk mengubah sejarah. Seperti halnya DeLorean yang membawa Marty McFly ke masa lalu untuk memperbaiki arah sejarah. Tim nasional Indonesia tampaknya kembali ke akar mereka dengan mengandalkan perpaduan dinamis antara warisan budaya dan talenta lokal untuk meningkatkan permainan mereka ke tingkat berikutnya, lanjut FIFA. Meski peluang negara-negara Asia semakin terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026, tantangan tetap besar bagi timnas Indonesia. Dibutuhkan kerja keras dan mentalitas yang kuat untuk bisa bersaing di kualifikasi. Indonesia membutuhkan kombinasi kerja keras, keberanian, dan mentalitas sepak bola yang kuat untuk menulis babak baru dalam sejarah mereka, tulis FIFA. Dukungan besar dari para penggemar juga menjadi faktor penting yang bisa membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Kampanye ini bisa menjadi momen back to the future bagi Indonesia, bukan untuk menghidupkan kembali sejarah, tetapi untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah, tambah FIFA. FIFA kini menunggu apakah Indonesia bisa menciptakan kejutan besar dan lolos ke Piala Dunia 2026. Semua pemain dan staf pelatih harus membuktikan bahwa mereka memang pantas berada di panggung tertinggi sepak bola dunia. Waktu yang akan menjawab apakah Indonesia bisa menulis ulang sejarah dengan hasil yang berbeda. Namun satu hal yang pasti, Indonesia telah menyalakan mesinnya dan siap melangkah maju, tutup FIFA. Super tegas dan keras. Ketum Erick Thohir beri ultimatum kuat ke tim pelatih timnas Indonesia, wajib sapu bersih 3 poin lawan Cina, bahkan harus mati-matian kalahkan Jepang di laga terakhir. Upayakan segala cara demi tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bisakah Garuda wujudkan target super berat ini? Dan bagaimana harusnya reaksi tim pelatih dan para pemain? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan ultimatum tegas kepada tim pelatih dan pemain timnas Indonesia. Targetnya jelas, minimal 3 poin dari 2 laga terakhir dan harus berusaha keras menumbangkan Jepang di laga pamungkas. Indonesia masih punya kesempatan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika bisa merebut hasil maksimal dan menyalip Australia di klasemen. Erick Thohir menegaskan tidak ada alasan untuk menyerah. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan 9 poin, hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga dan 4 poin dari Australia di peringkat kedua. 2 laga hidup mati sudah di depan mata. 5 Juni 2025 Indonesia versus Cina wajib menang. 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia harus berjuang habis-habisan. Hasil di 2 laga ini akan menentukan nasib Garuda, apakah bisa lolos langsung ke Piala Dunia atau harus melalui babak keempat kualifikasi. Lawan Cina dan Jepang ke depan tentu sangat berat, tegas Erick Thohir. Kami wajib meraih minimal 3 poin, tapi kalau mau lolos langsung, kita harus menang di kedua laga. Hasil dari tim lain memang bisa berpengaruh, tapi kita tidak boleh bergantung pada itu. Kita harus menentukan nasib kita sendiri. Erick sadar, Jepang adalah salah satu raksasa Asia, tapi bukan berarti Indonesia harus menyerah sebelum bertanding. Garuda harus bertarung mati-matian mencari segala cara untuk menang. Siapa bilang Jepang tidak bisa dikalahkan? Dalam sepak bola, semua bisa terjadi. Kami harus percaya diri dan bertarung sampai akhir. Tambahnya, jalan menuju Piala Dunia 2026 memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Skuad Garuda harus bermain habis-habisan sambil berharap Australia terpeleset di laga tersisa. Auto gemparkan Eropa.
Ranking FIFA Timnas Indonesia dipastikan melesat tajam ke peringkat 100 dunia jika sukses kalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenaikan spektakuler yang bakal bikin kaget banyak negara. Apakah ini jadi momen bersejarah Garuda untuk kembali dihormati di level internasional? Simak perhitungan lengkapnya di sini. Timnas Indonesia berpotensi mengalami lonjakan peringkat di ranking FIFA jika berhasil menang dalam laga krusial melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret 2025, peringkat Indonesia naik 7 posisi dari 130 ke 123 dunia. Kenaikan ini terjadi karena skuad Garuda mendapatkan tambahan 16,5 poin, sehingga total poin yang mereka kumpulkan saat ini mencapai 1.142. Kesempatan Timnas Indonesia untuk terus memperbaiki peringkat FIFA akan datang pada 5 Juni 2025 saat menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang karena kompetisi para pemain di luar negeri telah selesai sejak Mei 2025, peluang Indonesia meraih kemenangan cukup besar. Jika berhasil mengalahkan Cina, Indonesia akan mendapatkan tambahan 15,1 poin sehingga total perolehan poin mereka menjadi 1.157. Hasilnya, Timnas Indonesia bisa naik 6 peringkat ke posisi 117 dunia. Tak hanya itu, jika Timnas Indonesia berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan Jepang pada 10 Juni 2025, tambahan 21,91 poin akan membuat total poin naik menjadi 1.179. Dengan perolehan ini, Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 113 dunia. Namun tentu saja semua ini masih merupakan perkiraan di atas kertas. Target utama saat ini adalah mendapatkan hasil positif di laga bulan Juni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyadari bahwa laga melawan Cina dan Jepang tidak akan mudah. Oleh karena itu, target yang realistis adalah mengamankan 3 poin dari 2 pertandingan tersebut. Pertandingan melawan Cina dan Jepang ke depan tentu tidak mudah. Kami harus meraih setidaknya 3 poin. Tentu hasil tim lain juga akan berpengaruh terhadap posisi kita, apakah bisa finish di peringkat ketiga atau keempat, dan apakah kita melaju ke ronde keempat, ujar Erick Thohir. Jika Indonesia menang atas Cina, mereka otomatis lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan syarat Bahrain kalah atau imbang melawan Arab Saudi. Kini semua mata tertuju pada skuad Garuda untuk melihat apakah mereka mampu mencetak sejarah dan semakin mendekati Piala Dunia 2026. Doa publik terkabulkan. Akhirnya terungkap jelas identitas bapak-bapak yang nekat rebut jersei Marcelino Ferdinand dari supporter cilik kini ketahuan. PSSI dan pihak berwenang langsung ambil langkah cepat dengan ancaman sanksi tegas, larangan nonton timnas seumur hidup. Siapa sebenarnya sosok yang jadi menghebohkan publik ini? Simak ini dia fakta lengkapnya. Sosok pria yang merebut jersei Marcelino Ferdinand dari tangan supporter cilik Kenneth akhirnya teridentifikasi. PSSI tak tinggal diam, pelaku kini terancam larangan menonton laga timnas Indonesia di stadion. Insiden ini bermula saat Kenneth, seorang supporter cilik, membawa poster kardus berisi permintaan jersei Marcelino Ferdinand saat laga Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia GBK Jakarta. Keinginannya diwujudkan oleh Marcelino yang melempar jersinya ke tribun usai pertandingan. Sayangnya, lemparan itu meleset dan jatuh ke tangan seorang pria dewasa berbaju putih yang langsung kabur membawa jersei tersebut. Aksi ini sontak mendapat kecaman luas dari warganet yang mendesak PSSI untuk segera menindak tegas pelaku. PSSI akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku berkat teknologi AI dan sistem Garuda ID yang digunakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berkat teknologi AI dan Garuda ID yang diterapkan PSSI di GBK, kami telah menemukan orang yang mengambil jersei Kenneth, ujar Arya Sinulinga. PSSI tidak tinggal diam. Federasi akan memberikan sanksi berat kepada pria tersebut. Salah satu hukumannya adalah pelarangan membeli tiket laga timnas Indonesia. Akan diusulkan agar pelaku tidak bisa lagi membeli tiket untuk menonton pertandingan timnas Indonesia.
Hati-hati bagi siapa saja yang berbuat tindakan tidak baik di stadion, tegas Arya Sinulinga. Di sisi lain, Kenneth tidak pulang dengan tangan kosong. Sebagai bentuk apresiasi, PSSI mengundangnya ke Garuda Store untuk menerima jersey asli Timnas Indonesia dengan nama set Marcelino. Tak hanya itu, salah satu sponsor juga memberikan kesempatan emas bagi Kenneth untuk bertemu langsung dengan idolanya, Marcelino Ferdinand. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi semua supporter agar menjunjung tinggi sportivitas dan fair play di stadion. Sepak bola adalah milik semua orang dan tidak ada tempat bagi tindakan tidak sportif dan egois. Ini baru top Marco Top. Kualitasnya memang tak terbantahkan. Pelatih Go Ahead Eagles Paul Simons beri pujian setinggi langit untuk bek kiri anyar Timnas Dan James. Dikonfirmasi langsung, sang pelatih belak-belakan ungkap fakta menarik soal performa luar biasa Dan James di klub. Benarkah ia memiliki level setara pemain Eropa dan siap jadi andalan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak pengakuan jujur sang pelatih yang bikin fans Garuda semakin bangga di sini. Pelatih Go Ahead Eagles Paul Simons mengomentari kondisi Dan James setelah kembali dari tugasnya bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek kiri tersebut baru saja menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat melawan Australia. Ia langsung bermain penuh selama 90 menit, menunjukkan performa yang solid meskipun baru menempuh perjalanan jauh dari Belanda. Setelah laga tersebut, pelatih Patrick Kluivert memberikan waktu istirahat bagi Daan dan tidak menurunkannya dalam pertandingan melawan Bahrain. Sebagai pemain penting di Go Ahead Eagles, Dan James mendapat perhatian khusus dari pelatih Paul Simons. Ia mengaku lega melihat anak asuhnya kembali dalam kondisi fit setelah membela Timnas Indonesia. Dia terbang langsung dari Jakarta. Duduk di kelas bisnis, jadi bisa tidur selama 8 jam, ujar Simons, dikutip dari Football Premier. Simons juga memuji profesionalisme Daan dalam menjaga kondisinya. Ia langsung beristirahat dengan baik di pesawat sehingga tidak mengalami jet lag setelah tiba kembali di Belanda. Dia tidur pukul 10.30 malam dan baru bangun pukul 8 pagi. Itu sangat membantu agar dia tetap bugar, tambahnya. Pada awalnya, Simons sempat khawatir ketika Daan harus bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebab, ia adalah pemain kunci dalam skuad Go Ahead Eagles. Namun melihat kondisi fisiknya yang tetap prima, Simons kini yakin Daan bisa segera kembali berkontribusi. Apalagi timnya akan menghadapi laga sulit melawan Feyenoord pada 30 Maret mendatang. Saat ini adalah periode krusial dengan 9 pertandingan tersisa. Anda tentu tidak ingin kehilangan pemain kunci seperti dia, ungkapnya. Meski sempat khawatir dengan potensi cedera, kini Simons merasa lega karena Dan James telah pulih dengan baik dan siap kembali membela Go Ahead Eagles di kompetisi domestik. Bangga bukan main. Coach Patrick Kluivert tak bisa sembunyikan kekagumannya. Baru pertama kali dalam karirnya, sang legenda Belanda belak-belakan akui di hadapan media, pemain Timnas Indonesia bermain dengan hati. Fans Garuda Auto merinding dengar pujian ini. Wah benarkah ini semakin jadi bukti nyata, perjuangan Timnas Indonesia kini makin dihormati di level internasional? Simak pernyataan lengkapnya berikut ini. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengungkapkan rasa bangganya terhadap performa anak asuhnya saat melawan Bahrain. Menurutnya, para pemain skuad Garuda bermain dengan sepenuh hati dan menunjukkan tekad yang kuat dalam pertandingan tersebut. Pada 25 Maret 2025, Timnas Indonesia menghadapi Bahrain dalam lanjutan matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Hasil ini menjaga peluang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Rizky Ridho dan rekan-rekan telah mengoleksi 9 poin dan berada di peringkat keempat Grup C. Bagi Kluivert, kemenangan ini sangat spesial karena para pemain mampu bangkit setelah hasil buruk saat menghadapi Australia sebelumnya.
Dalam laga melawan Bahrain, timnas Indonesia menunjukkan pertahanan yang solid meski mendapat tekanan dari lawan. Martin Paes yang menjaga gawang Indonesia berhasil mencatatkan clean sheet, sementara tim terus berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Saya sangat bangga dengan tim ini, ujar Kluivert dikutip dari situs resmi FIFA. Mereka bermain dengan sepenuh hati, menciptakan banyak peluang, dan saya melihat masa depan yang cerah bagi mereka. Saya benar-benar yakin ini baru permulaan dan saya sangat bangga. Meski hasil melawan Bahrain cukup positif, tantangan besar masih menanti. Timnas Indonesia harus menghadapi dua lawan kuat di laga terakhir grup C, yaitu Cina dan Jepang. Namun, Kluivert tetap optimis bahwa skuad Garuda bisa terus berkembang. Ia melihat beberapa pemain berada di fase emas dalam karier mereka, sehingga peluang untuk tampil lebih baik di laga mendatang masih terbuka lebar. Kami sekarang punya lebih banyak waktu untuk berkembang dan meningkatkan performa kami, kata Kluivert. Saya tahu para pemain ini bisa bermain di level yang jauh lebih tinggi. Fokus kami sekarang adalah untuk persiapan di bulan Juni 2025. Kami ingin menyempurnakan segalanya dan mengeluarkan potensi terbaik tim, tambahnya. Dengan persiapan yang lebih matang, timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan kejutan dalam dua laga terakhir dan semakin dekat dengan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Wah, pagi-pagi ada berita heboh. Presiden FIFA, Gianni Infantino bentuk tim investigasi khusus demi usut dugaan pelanggaran naturalisasi pemain Australia, Cameron Burgess. Jika terbukti bersalah, timnas Australia bisa langsung didiskualifikasi dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berpotensi meroket ke posisi runner-up dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa harus lewat playoff. Kok bisa? Apa yang terjadi sebenarnya? Simak semua fakta mengejutkan di sini. FIFA didesak untuk segera membentuk tim investigasi khusus guna menyelidiki dugaan pelanggaran aturan naturalisasi yang melibatkan pemain Australia, Cameron Burgess. Jika terbukti bersalah, timnas Australia bisa didiskualifikasi dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan timnas Indonesia berpotensi meroket ke posisi runner-up, langsung lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Sejumlah media ternama di Asia, khususnya dari Cina dan Jepang, sedang ramai memberitakan dugaan pelanggaran serius yang dilakukan timnas Australia. Masalah ini mencuat setelah Cina kalah 0-2 dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret 2025 di Hangzhou. Kekalahan ini membuat Cina tersingkir dari persaingan menuju Piala Dunia. Namun, media Cina menyoroti keabsahan Cameron Burgess, pemain yang lahir di Skotlandia dan pernah membela timnas Skotlandia U19 di kualifikasi Piala Eropa U19 2014. Sebelum bergabung dengan timnas Australia U19 di Piala Asia U19 2014. Dugaan pelanggaran aturan FIFA muncul karena kedua turnamen tersebut merupakan ajang kualifikasi resmi untuk Piala Dunia U20 2015. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain boleh berpindah federasi dengan syarat 1. Belum pernah membela tim nasional senior dalam pertandingan resmi. 2. Hanya boleh bermain maksimal 3 kali untuk tim nasional sebelumnya sebelum usia 21 tahun. 3. Harus melalui prosedur resmi untuk perpindahan federasi jika sudah pernah tampil di ajang resmi sebelumnya. Kasus Cameron Burgess dianggap menyalahi aturan karena perpindahannya dari Skotlandia ke Australia terjadi saat ia masih membela tim di ajang resmi FIFA. Jika investigasi membuktikan pelanggaran, timnas Australia bisa terkena sanksi berat, termasuk kalah WO di pertandingan yang melibatkan Burgess. Jika FIFA menjatuhkan sanksi dan Australia dinyatakan kalah WO, maka Cina akan otomatis menang 3-0 atas Australia dan mendapat tambahan 3 poin. Indonesia juga bisa menang WO atas Australia mengingat Burgess tampil saat Australia menang atas Indonesia pada 20 Maret 2025. Jika Indonesia mendapat tambahan 3 poin, maka skuad Garuda akan naik ke posisi runner-up grup C dengan 12 poin.
Dengan skenario ini, Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang, sementara Australia terancam tersingkir. Melihat potensi skandal besar ini, Presiden FIFA Gianni Infantino harus segera membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki keabsahan Cameron Burgess dalam timnas Australia. Jika terbukti bersalah, FIFA wajib menjatuhkan hukuman tegas, termasuk mendiskualifikasi Australia dari kualifikasi Piala Dunia 2026.